Saya itu bukan pembunuh, Bi. Loh, gimana bukan pembunuh sementara kamu sudah divonis? Setelah saya tahu di medsos, di televisi, Sakam mengatakan seperti itu, ingatan saya langsung muncul, iya, berarti mereka sendiri diperlakukan yang sama. Dan kalau dulu terjadi gesekan atau kayak perperangan gitu, pasti langsung diserang lagi, Mbak. Ya sudah, sabar aja lah, ini memang nasib. Sudah seperti itu, mau mencari pembenaran di mana juga, karena kita sama-sama menjadi tahanan. Anda tahanan, saya juga tahanan. Seperti apapun hidup di dalam penjara itu nggak enak. Apalagi dia bukan melakukan atau pelaku daripada tuduhan tadi. Saya Abi Budi Permadi. Saya adalah salah satu mantan napi ex Lapas 1 Kesambi Cirebon. Pada tahun 2016 itu saya ketemu dengan yang sekarang yang lagi rame, yaitu para terdakwa kasus Vina. Pada tahun 2016 itu datang napi baru, kelompok yang dari pembunuhan Vina tadi. Nah, saya ngobrol, orang Cirebon mana orang Cirebon, kumpulin. Karena saya sendiri orang Cirebon, oh kamu orang Cirebon. Nah, saya menanyakan, kamu kasusnya apa nih? Pembunuhan di, oh, apa nih? Tapi saya bukan pembunuh. Itu dari ke-7 orang tadi duduk bareng sama saya cerita. Saya itu bukan pembunuh, Bi. Loh, gimana bukan pembunuh sementara kamu sudah divonis? Sejauh mana pembelaan Anda dalam proses tadi? Saya ngomong seperti itu. Dia mengatakan, pada waktu itu saya pulang kerja. Semua itu adalah buru-buru bangunan. Ada yang jadi kuliah, jadi tukang cat dan yang lainnya. Dan itu orang-orang teman-teman yang satu kampung. Saya pulang kerja, saya kumpul-kumpul dengan kawan-kawan. Itu sore hari, datanglah tim dari kepolisian dan ada RT setempat. Mungkin ada setempat langsung menunjukkan itu Pak orang-orangnya. Orang-orangnya. Nah, ini ada hal kekecewaan pada mereka. Kenapa Pak RT atau Pak RW itu menunjuk saya, padahal saya bukan geng motor, pengakuan mereka. Langsung dibawa ke Polres. Dari Polres tadi, dia dimintai satu keterangan atau berita acara. Akan tetapi dalam proses pembuatan berita acara ini, dia tidak didampingi, tidak didampingi pengacara. Pengakuan dia. Kedua, proses BAP tadi yang dilakukan adalah penuh dengan intimidasi yang dilakukan oleh petugas, bahwasanya ada tindakan-tindakan kekerasan, dipukulin, sampai dia disetrum untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan atau tidak kerjakan. Di Cirebon udah aman, artinya aman di sini dia tidak buka suara kalau memang dia bukan pelaku. Maka seluruh tahanan tadi dibawalah ke Polda, pengakuan dia. Di Polda mendapatkan satu perlakuan yang sama pula, digulung, diintimidasi dengan kekerasan. Maka di situ dia mengakui, ya Allah malam ini juga cerita dia seperti itu ke saya tuh. Sampai proses persidangan, kok bisa begitu? Saya selalu bertanya lagi, loh, pengacaranya mana pengacaranya? Ya, sepengetahuan saya bahwasanya kalau terdakwa dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu wajib hukumnya didampingi pengacara. Gua nggak tahu, nggak ada pengacaranya, Bi. Kata dia, oh ya, bingung juga. Selesai di persidangan, kenapa Anda masih tidak mau bicara di depan hakim bahwasanya Anda bukan pembunuh? Saya takut, Pak. Bahasanya seperti itu. Saya takut karena selesai sidang kalau saya ngomong tidak sesuai yang diinginkan, mungkin saya sendiri akan digulung lagi. Jadi intinya seperti itu. Maka dia itu dengan muka kepolosannya polos dan tatapannya kosong, ya begitu, ya sudahlah, memang sudah nasib seperti itu. Ya sudahlah, saya paling hanya bisa bilang, ya sudah sabar aja lah, ini memang nasib. Sudah seperti itu, mau mencari pembenaran di mana juga, karena kita sama-sama menjadi tahanan. Anda tahanan, saya juga tahanan. Bedanya saya masuk dulu, Anda barusan, saya bilang seperti itu aja. Untuk menyenangkan dan menggembirakan hatinya dia, saya katakan seperti itu.
proses penyiksaan itu bukan di dalam penjara ya, tapi proses pem-BAP-an dari awal. Saya kenal juga di dalam penjara itu dalam kondisi sehat, bugar. Tapi dalam tatap mata mereka, pandangan mereka itu celong. Kayak ada satu penyesalan. Kenapa saya harus menanggung nasib seperti ini? Sementara mereka itu bukan pelakunya. Itu. Saya tahu itu tidak masuk di dalam lapas 1 Kesambi Cirebon, tidak di situ. Karena pada waktu itu dia di bawah umur. Maka setelah saya tahu di medsos, di televisi, Sakam mengatakan seperti itu, ingatan saya langsung muncul, iya, berarti mereka sendiri diperlakukan yang sama. Berarti pengakuan Saka Tatal itu tidak jauh beda dengan kawan-kawannya yang ada di penjara Lapas 1 Kesambi, bercerita pada hal yang sama. Tidak cuma dia saja, tidak cuma Saka Tatal aja. Kalau saya mengadopsi itu juga, bahwa saya pengakuan kawan-kawan yang di Lapas Kesambi tadi, ya saya percaya ya. Sangat percaya saya. Bicara penampilan, yang ketujuh orang itu jauh daripada kata anak-anak geng. Saya paham lah seperti apa anak-anak geng motor. Jadi penuh keluguan, anak-anak itu lugu semua. Lugu dan ketidakberdayaan dia untuk melakukan satu hal apapun. Suma narapidana tidak mengakui kalau dia itu pembunuh, dan sesama rekan geng motor saya katakan. Karena di dalam penjara itu kan banyak sekali geng motor yang lainnya. Ada macam-macam yang terlibat kasus apapun ada di dalam itu. Tidak kenal satu sama lain. Jadi kalau analisa saya, kalau dia itu memang benar-benar geng motor, tentunya dia sendiri kenal dengan kawan-kawan satu gengnya. Tapi itu tidak. Kelompok itu tersendiri, ya sudah. Untuk terkait kasus Vina ini, saya sebenarnya tidak tahu ya waktu awal kejadian. Yang saya tahu itu berita waktu Monreker dibawa-bawa nih oleh media. Dan kami sudah mencoba klarifikasi untuk ke Polres Cirebon Kota 2016 itu, dan clear kami semua dari Monreker, XTC, GBR termasuk Konak, kita bersama-sama klarifikasi pelaku atau ciri-ciri DPO kami tidak mengenal sama sekali untuk semua DPO, dan yang sudah tertangkap kami tidak, bukan anggota kami. Yang muncul ya, berita yang muncul itu dikaitkan dengan organisasi kami, ada keterlibatan gitu. Padahal tidak ada sama sekali. Apalagi ini mengaitkan bahwa ini geng motor, bukan sama sekali. Ini tidak ada pertengkaran antara geng motor atau komunitas motor di Cirebon, tidak ada sama sekali. Dan kalau dulu terjadi gesekan atau kayak perperangan gitu, pasti langsung diserang lagi. Setelah 2016 sampai detik ini saya belum pernah ketemu lagi dengan mereka. Sempat saya bertanya kepada kawan saya yang masih ada di dalam, kalau yang kasus Vina masih ada nggak di dalam? Dia katakan sudah tidak ada. Berarti sudah dibawa ke Polda atau di mana, dipindahkan di mana, nggak tahu saya. Seperti apapun hidup di dalam penjara itu nggak enak. Apalagi dia bukan melakukan atau pelaku daripada tuduhan tadi. Lebih parah, orang saya aja nggak enak di dalam penjara, apalagi dia. Kan seperti itu, Pak. Nah, kalau saya mas, cuma satu permintaan saya mah, mudah-mudahan kasus ini adalah biar terbuka terang benderang siapa yang bersalah dan siapa yang tidak. Orang-orang yang berkonten yang ada di dalamnya itu mesti berani menyuarakan satu hal kebenaran, dan juga jangan sampai masuk dalam ranah orang-orang yang tidak ada keterlibatan ikut ngomong bikin riuh.